Tiga, dua, satu. Open my studio. Oh, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baciki Studio. Lihat, lihatlah setup baru kita. Dan the first time ya, kita temanya adalah podcast ya. Dan kali ini berkesempatan mendatangkan apa ya, sifu saya yang ya intinya beliau adalah yang berjasa dalam awal karir saya di dunia perkomikan. Siapakah dia? Di samping saya ada namanya loh, gini. Mas Daru Wibowo. Halo. Halo Tok. Kok halo aja? Iya, Oh, ya, perkenalkan nama saya Daru. Ya, apa? Dulu memang apa itu pernah mengajari sedikit eh, ke masalah perkomikan ke Mbah Zaki. Cuman ya apa? Itu dulu sekali waktu masih sekolah ya. Sekarang kan sudah tidak sekolah jadinya. jadi Sudah apa ya? sudah, sudah Nostalgia 9 ya. tahun yang lalu. Iya, sudah 9 tahun. sudah cerita Jangan. lama. Kita tidak boleh menyepil ya. Padahal Oh subscriber iya. saya tak tahunya kalau aku 70 tahun. Ya, Iya, beliau iya, iya. Mas Daru ini kakak kelas ya. Kakak kelas 1 tahun. Mhm. Jadi temanya kali ini adalah nostalgia gitu. Nostalgia sambil berkarya lah ini. Nanti bercerita bareng-bareng, eh, kasih apa ya? Apa sih yang dulunya berkesan, terus mungkin apa sih yang berkembang sampai saat ini. Tapi yang paling penting itu ya ngobrol aja orang podcast. Tapi mungkin tak tarik mundur ya. Sekarang kita tarik mundur. Apa ya? Kok saya kepikirannya itu kok bisa eh, adik kelas ikut mainnya ke kakak kelas itu aku kepikiran kok bisa apa karena aku gak nyaman di kelas gitu dulu. Tapi yang paling tak ingat-ingat sih memang apa ya, punya prinsip itu kalau ya tahu sendiri sampai di masa kuliah kan apa ya, senior itu kan ad- track recordnya kan jelas gitu, jadi kita bisa lihat anunya lah gitu, sisi positifnya. Oh, ternyata misalkan kelas 1 itu gini gini gini, kelas 2 itu nanti harus gini gini gitu. Apa ya, bahasa ilmiahnya itu, eh, mencari sumber referensi lah gitu, intisari. Makanya wah, bahasa Jawaku muncul. Makanya lebih lebih condong ke kakak kelas gitu, kakak kelas 2 3 ya, untuk anu. Soalnya kalau sekelasan itu udah tau lah gitu, terus sama-sama anu, sama-sama selevel, nggak grow up gitu sih. Nah itu. Ta- Tapi dulu kan apa ceritanya kan kita lebih kenalnya itu kan setelah mengikuti ekstra kan. Mengikuti salah satu ekstra Hmm, di sekolah. ekstra apa itu? eh Apa jurnalistik meskipun Jurnalis. nggak ada jurnalistiknya juga. Apa ya maksudnya? Iya, kita nggak pernah belajar tentang jurnalistik. Kita lebih banyak belajar tentang desain dan Oh, kita ya ya. desain. Ya jangan jadi whole ikut dong seluruhnya. Iya, Ya. iya. Ini kan cerita tentang kita kan, nostalgia kita Oh kan iya. gitu di Tapi itu kan mungkin ya sekolah. karena Anda juga dulu lulusan jurnalistik, jadinya sekarang seperti ini gitu. Penulis, Iya, penulis. pernah pernah jadi penulis gadungan. Kelas berapa itu? Kelas berapa itu? Dulu suka nulis Samen. Sebenarnya sudah suka nulis itu sejak SMP ya. Dari Hmm. dari SMP itu sudah suka nulis. Tapi apa dulu masih nulis ya ya seadanya yang terpikirkan saja kayak gitu itu. Jadi nggak yang apa itu sangat ditekuni. Cuma ketika pengen nulis nulis gitu saja. Jadi itu
Dan apa ya karena menulis juga bisa mulai mengenal Mbak Zaki yang dulunya apa sempat saya ajak untuk memulai membuat komik yang ya apa itu nggak dilanjut nggak dilanjut Enggak, akhirnya. kok gini? Padahal ini tadi mau anu loh, step by step loh, ceritanya dari story ini. Storynya kan ya intinya apa ya? Kayak mungkin teman-teman tahu Bakuman gitu kan. Bakuman kan ada siapa itu karakternya? Taunya cuma Saiko sama siapa yang kacamataan itu. Nah, ini kacamataan. Ini beliau kacamataan. Ya gitulah. Aku kan dulu anu gitu. Mungkin ya mungkin beliaunya juga masnya ini terinspirasi dari Bakuman gitu. Terus menemukan kalau aku itu pinter komik sedangkan masnya itu pinter apa storytelling lah ya Kak dalam dunia komik kan storytelling gitu. Wah, klop nih gitu. Dia bikin cerita dan ternyata sudah punya dan aku juga gambar walaupun tetap belajar ya dulu itu bisa dibilang apa ya aku ya masih belum matang lah masih 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 kan masih pakai kertas ya. Kalau masih kalau Mhm. kalau pakai kertas sih kelas satu itu udah ya sudah dianggap bagus lah. Tapi kan nggak bisa dikomersilkan gitu. Makanya itu Iya, iya. dengan apa tekad yang kuat dan bondo smart smart apa smartphone dulu HP jadul itu setengahnya gini guys. Layarnya itu segini nih. Ini pager ya. Setengah-setengah gini aku ingat pokoknya. Ya merek sama lah sama ini. Nggak itu aku pikiran gitu. Ini namanya smartphone. Tapi kok ya orangnya harus smart dong gitu. Sejak saat itu kan apa ya kalau di share kan apa ini internet unstable. Ya intinya kesel kan. Intinya anu lah mencoba lah kan biasanya ya kan kita udah kenal apa ya Facebook kita udah kenal Instagram belum ya Facebook udah kenal terus di sana itu pada pamer gitu teman-temanku yang komikus itu pada pamer gitu. Pamer karya nih itu ya ada yang di scan dulu zaman dulu kan di scan tahun 2015 eh 2013-an 12-an kan masih scan terus ada yang digital juga gitu ada yang diwarnai lo piye ya gimana ya gitu aku cuma HP doang dan penceritaan kan butuh yang matang juga gitu jadinya ya makin bingung cobalah pakai HP dengan niat yang tulus pakai jari telunjuk ya belum ada nih alat-alat seperti ini nih pen tablet belum ada pakai jari aku ingat pokoknya perkataan yang menohok di Mas Daru ini oh elek yo rambutnya ya kan dulu aku kira digital bagus lah gitu dia bisa gambar wajah dan sebagainya rambutnya guys satu-satu aku gambarnya jadi kan terkesan kayak belum mandi gitu karakternya itu di kelas pokoknya aku di kelas gitu di kelas yang kosong dia bilang oh rambut rambutnya gitu, rambutnya oh ya oke lah setelah itu tak bikin kayak style-stylenya manga gitu Naruto dan sebagainya dan itu ya itu yang membuat kita erat sebenarnya terus saling tukar satu sama lain masalah panel juga aku parah aku kira itu komik itu cuman dari kanan yang Jepang gitu kan yang manga itu ternyata kalau Indonesia itu dari kiri karena kan teksnya kan teks abjad gitu itu juga terus masalah apa lagi ya banyak sih sebenarnya yang bisa dipetik terus nah bikin cerita mungkin bisa di spill gitu kita dulu bikin apa pertama kali ceritanya. Ya, kalau pertama kali dulu kan kita kolaborasi untuk membuat cerita tentang judulnya Arasita. hmm, Judulnya Arasita yang satu itu gabungan dua dua nama karakter utama. hmm, Jadi yang pertama itu Ara hmm. laki-laki, meskipun banyak yang menggunakan Iya, panggilan Ara itu perempuan ya. Cuman betul ini apalagi sekarang memang dirusak ya sama orang-orang arah-arah. iya dulu dulu masih belum banyak mungkin atau belum Iya, belum belum tahu banyak loh, lah. belum populer loh nama Ara itu. Iya, terus apa itu Ara nama lengkapnya Akbara Sawab Ada, karena ya oke, 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 oke. Dan mau aku, ya gak ya, apa-apa. ini nggak apa-apa.
nggak Ya apa-apa memang nggak memang apa. kan. Iya, habis ini kan terbit. Nggak kan pengen merahasiakan itu nanti di sebelum Akbar Sawab. Lalu apa lagi? Yang yang kedua itu Sita. Hmm. Yang namanya saya lupa, cuman tahu nama depannya saja Ganti Rosita ganti siapa. aku, Rosita Farhim. Ya. Ya situ. Oh iya. Ya Farhim. Mhm. Mm-mm. Lalu ya intinya lah sinopsisnya. Ya, Sebagai sinopsisnya itu eh, dulu Mas karena apa itu topik utama atau ide utamanya itu lebih ke apa ke perundungan sih. Ceritanya itu tentang perundungan dan bagaimana orang itu melawan perundungan. Dulu Mas waktu zaman-zaman SMA itu karena masih umum praktek kakak kelas yang eh, istilahnya itu dulu ngemosi ngemosi secara tidak tidak resmi anu apa itu dengan orang-orang lain, dan yang melakukan ngemosi itu juga nggak hanya kakak kelas, bahkan di apa itu setingkat pun itu juga pernah juga sering melakukan hal itu kayak gitu. Jadi memang apa ide utamanya itu memang bullying dulu, dan bagaimana bullying. orang itu bisa apa itu melawan bullying, dan salah satu caranya itu ya harus melawan. Kalau umpama hanya diam atau bahkan Nah, itu menangis akan apa itu eh, pembuli itu malah akan apa itu senang dan tenang. akhirnya melakukan itu lagi dan sebagainya seperti Ya, itu. ya, ya. Itu chapter pertama ya udah disodorkan itu loh. Kamu Hmm. jangan diam saja, lawan. Oh, that's hurt. But faktanya begitu gitu. Iya, Dulu judul judul dulu loh, malah judul yang Anda buat kan bukan Rasita, tragedi kan. iya Ya tragedi waduh, awal kok awalnya. dark gitu kan menurutku. Wah, ini terlalu anu dan sebagainya. Terus ayo coba kita perhalus Rasita. Iya sih. Wah, mungkin yang sampai sekarang aku nggak tahu itu apa motif Mas Daru ini. Maksudnya bukan motif ya, referensi sumber bacaannya dari mana atau mungkin dari pengalaman pribadi dirundung pilu. eh ada sebagian dari pengalaman pribadi dan juga ada yang eh, dulu waktu masih saya tidak tahu itu saya juga pernah eh, entah secara sadar atau secara tidak sadar juga ikut serta dalam bullying kayak Bullying. gitu itu. Jadi eh, saya pengen apa itu pengen menunjukkan bahwa cara yang paling ampuh, dan karena saya juga pernah dibully kayak gitu itu. Jadi ya cara yang paling ampuh agar kita tidak dibully yaitu kita harus melawan. Entah nanti kita akan kalah atau kita akan menang, kita akan nantinya kita akan dikenal oleh yang membuli kita bahwa oh dia ini petarung atau dia ini nggak bisa diajak. Kita harus cari orang lain saja kayak gitu. Itu sih inti inti utama mendorong saya untuk menulis itu. Ya meskipun apa namanya sebenarnya kalau untuk sekarang ya itu Hmm. nggak bisa di apa itu dilakukan juga, karena kalau mengingat sekarang bullying itu tidak hanya dalam bentuk fisik dan langsung entah di kelas entah bertemu, tapi juga secara online sekarang itu, dan banyak kalau seumpama apa itu Sekarang malah pakai bisa dilihat sosial. di ya Facebook, Instagram dan sebagainya kayak gitu. Itu kalau dulu kan masih belum ada, memang ada Facebook, Instagram dan kayak gitu, cuman belum se presence-nya itu belum sekuat sekarang kayak gitu itu. Jadi eh, masih kebanyakan secara langsung kayak gitu itu. Dan kalau seumpama sekarang cara-cara terbaik untuk menurut saya Hmm. mengatasi bullying online itu untuk tidak menanggapinya. Karena kalau umpama dia ditanggapi, dibalas komentarnya, ketika apa itu dia mau dibahas dan sebagainya, mereka akan menjadi apa ya semakin senang karena mereka dianggap mendapatkan interaksi, mendapatkan Oh iya, feedback jadi kayak gitu. kalau Gitu. zaman sekarang itu malah anu ya, buat ajang gitu ya.
Kalau kita Iya, balas itu malah seneng gitu, iya, malah memang ah, memang seperti itu. Jadi itu mungkin kalau seumpama makanya ketika eh, setelah maraknya Facebook, maraknya apa itu ponsel pintar smartphone itu untuk hmm, Android atau Apple kayak gitu itu hmm, eh, bisa dikatakan apa ya eh, konsep bullyingnya itu sudah berubah. Jadi ketika itu dibuatkan cerita atau ketika itu disodorkan dalam bentuk cerita yang tidak secara langsung menangani atau membahas masalah bullying itu akan kurang kurang lebih relevan untuk sekarang ini kayak gitu. Kecuali memang dijelaskan bahwa oh ini apa pas-pas dulu zaman dulu atau gimana seperti itu. Itu sih untuk apa itu gambarannya. Eh, Misalkan apa itu pendengar atau penonton kurang paham kenapa kok apa itu dulu kisahnya itu bullying dan cara mengatasinya itu adalah melawan kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang bullying cara mengatasinya adalah abaikan kayak gitu. ya tetap dilawan Kayak sih, itu. cuman lawannya dengan elegan, Ya diem, dengan diem atau dengan apa itu tidak menanggapinya seperti itu. tapi bukan Itu diem diem, tapi bukan diem diem hilang kan ya, iya. atau diem Karena diem, menghilang menghilang bukanlah sebuah jawaban ya. bukan solusi juga sebenarnya. Hmm. Wah, oke. Nah, ini kan apa ya? Berarti beberapa tahun yang lalu juga belum sempat kepikiran tanya seperti ini. Baru ini. Serius ini. Iya, iya. Dulu Eh, nggak pernah punya. ya, Heeh. ya mungkin mungkin karena waktu saya nulis dulu itu juga apa namanya idenya belum belum sepenuhnya apa ya belum sepenuhnya tergambar ya karena memang masih apa itu ya memang sudah ide tentang bullying cuman Hmm. belum tahu bagaimana apa itu cara cara kisahnya apa itu dua karakter itu melawan bullying itu saya hanya tahu bahwa oh, nanti karakter progresnya mereka akan melawan pembuli itu tadi dengan cara apa kayak gitu seperti itu cuman ya karena memang belum belum tergambar jelas kalau seumpama sekarang sudah bisa lah udah itu tergambar jelas bahwa oh ini nanti akan seperti ini ya larinya akan seperti ini seperti itu Ya, the question is, Anda kan ngasihkan ke aku mentah nih. iya Cuman satu chapter ada chapter gitu ya. Terus silakan di dua. Oke. ya dua Silakan di chapter apa? Is your creativity gitu kan. Tapi tetap apa? Tetap di apa? apa itu saya dikasihkan kebebasan untuk Oh gitu. Is mengejar the, lagi oke the best gimmick in the world. Ya laki-laki ya. Ya, itu tadi ya. Terima kasih atas kebebasannya. Tapi tetap sih ya, yang aku tangkap juga bullying gitu dari awal itu eh, kata-kata yang menohok itu tadi. Jangan diam saja lawan gitu. Dan itu yang tak jadi pegangan. Oh ternyata ada nih sosok yang namanya Ara, cowok itu yang pendiam dia suka duduk dan bersantai gitu kan. Ya namaku Ara, aku Sawab, aku tidak punya hobi khusus atau kegiatan pasti gitu kan. Aku hanya duduk ingin bersantai-santai dan duduk di atas pohon besar gitu dan menikmati hidupku sambil mendengarkan musik. That's a good apa quotes gitu di dalam hidupnya. Terus tiba-tiba ada si Sita yang so asik ya, bukan so asik ya, emang anak baru gitu kan. Kok main apa ya, main anu sendiri gitu, pulangnya duluan dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu gitu, ternyata ada apa kok sampai dia itu dispesialkan. Tapi ternyata teman-temannya itu yang pada so asik itu bully gitu loh. Kan kadang orang bully itu kan gitu ya. Kayak dia itu kayak semacam apa ya? Penasaran tapi dia nggak tahu caranya menyampaikan ya gitu. Biasanya orang gitu. Misalnya kayak apa tadi itu yang os apa?
Itu Itu yang sering terjadi sebenarnya itu apa dia pengen apa melakukan interaksi dengan orang lain. Yang paling paling sering itu terjadinya antara cowok dan cewek kalau seumpama kayak gitu itu bahwa mungkin si cowok ini suka dengan cewek tertentu kayak gitu akhirnya hmm, dia pengen lebih banyak ngomong dengan si cewek itu dan sebagainya tapi karena dia bingung karena ini terjadinya seringnya itu waktu apa itu masih apa itu SD SMP SMA mungkin juga kayak gitu itu akhirnya yang dia lakukan itu ya apa itu bullying itu tadi dia apa itu apa manggil tanpa tanpa alasan yang jelas, menyembunyikan barangnya atau apa kayak gitu itu atau apa itu ngelempari sesuatu atau gimana agar mendapatkan apa itu perhatian perhatian gitu. kan. Ah, iya iya seperti itu. Jadi eh, apa sebenarnya kalau seumpama pembuli pembuli itu kurang lebih itu memang pingin apa itu melakukan mendekati seseorang tapi caranya saja yang salah menurut saya kayak gitu itu mungkin karena dia sudah apa itu apa jalan jalan pikirannya sudah terlalu apa namanya ya eh, sudah terlalu Tertutupi. salah tertutup atau gimana akhirnya ya yang dia tahu caranya itu ya itu tadi membuli seseorang kayak gitu itu. Iya, kadar apa ya? Kadar kebenaran seorang kan beda-beda gitu. Dan mungkin anggapannya ya tadi untuk menarik perhatian seseorang itu dengan cara seperti ini dianggap benar gitu. Sedangkan menurut kita normanya salah kayak gitu, gitu. Ya itu Ya, apa ya salah satu bully ya. Ya lagi nanti kalau orang yang dibully juga apa ya ditegesin dikit gitu pasti juga minta maaf sendiri gitu atau apa iya, gitu kan. Kalau ada. sebagian besar kayak gitu. Cuman Mm-mm. memang memang tidak selalu seperti itu sih. Memang ada yang apa pembuli yang memang pengen apa itu mendapatkan sesuatu entah misalnya bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa Mm-mm. apa itu apa malak orang dan sebagainya itu juga juga ada. Tapi kalau seumpama yang di dalam kisah apa itu Arasita itu rencananya ya apa itu mereka sebenarnya pengen tahu, cuman cara mereka itu salah gitu dan karena cara mereka salah ya disalahpahami dan akhirnya nggak bisa malah terjadi bullying bukan malah jadi teman kayak gitu. Betul. Dan tibalah sosok laki-laki yang no lab itu ya kalau zaman sekarang ya. Ya, Yang namanya eh, Ara dengan apa ya yang aku tangkap ya dengan segenap keinnocent-nya dia gitu kan. Dan gimana sih orang yang nggak pernah interaksi sama orang gitu, orang yang masa bodoh dengan orang lain gitu tiba-tiba datang gitu dengan beraninya gitu kan memecah anak-anak pembuli itu gitu bilang cukup sampai di sini gitu. Dan terjadi ya, pertikaian antara Ara sama yang itu tadinya pembulian gitu yang si pembuli itu dan yang intinya yang kena malah si Ara gitu tapi laki-laki tadi kata-katanya yang setelah Ara jadi sasaran si Sita lah yang diomongin sama Ara gitu bahwa sebenarnya dia itu ngomong sama diri sendiri kan sebenarnya kalau yang aku tangkap loh mhm. dia itu ngobrol sama diri sendiri gitu kalau ada seperti ini gitu kalau ada seperti ini lagi lawan jangan hanya menangis gitu itu sebenarnya ngomong ke diri pribadi sendiri gitu aku ini no lab gitu padahal di sekitarku ini banyak hal yang harus ya aku lihat dengan tatapan mata yang benar gitu dengan selama ini aku seperti ini aja gitu itu yang aku tangkap yang dan yang itu yang membuat aku bisa apa ya bukan bisa ya mau menggambar karya Anda ya mungkin itu ya yang tak tangkap ya nggak tahu ya kalau ternyata niat Anda beda ya dengan yang tak tangkap tapi kayaknya sama deh hampir Ya sama. sama sama. Karena kan memang karena ya Kak apa itu agar ceritanya itu nyambung ya. Hmm. Ketika orang yang
tidak pernah atau kurang berinteraksi dengan orang lain, dia apa itu berusaha membantu atau mulai berinteraksi dengan orang lain, dia pastinya punya apa itu kayak eh, cara cara berinteraksi yang unik. Betul. Bisa bisa dikatakan unik, unik atau yang apa itu yang dia anggap sebagai yang paling benar. Kalau seumpama apa itu di apa itu makanya dia bilang kalau seumpama dibully ya jangan diam saja, apa itu lawan kayak gitu itu. Tapi eh, penyelesaian masalahnya itu nggak hanya satu itu saja. Memang kalau umpama saya pribadi saya merasa bahwa bully itu harus dilawan. Tapi cara melawannya itu nggak harus dengan kita fisik saja kayak gitu itu ada ya dengan cara-cara yang lain dan sebagainya kayak gitu itu dan si Ara ini yakin bahwa kalau seumpama memang anu ya lawan saja langsung pakai fisik juga karena dia orang lain juga pakai fisik seperti itu. Dan itu kemungkinan salah dan ketika dia mengatakan ke apa itu Sita yang apa sebelumnya selalu diam saja langsung lawan saja kan juga tidak mungkin langsung bisa apa itu melawan karena ya sifatnya orang kan seperti Sifatnya itu orang apalagi kayak gitu. cewek ya. Kayak gitu jadi ya apa itu eh, ya bener apa itu arah itu innocence dia berlagak tahu padahal dia juga nggak tahu nggak apa itu nggak terlalu tahu lah katakanlah bagaimana apa itu interaksi antar orang kayak gitu itu bahkan dia menganggap kalau seumpama dia penyendiri pun itu kan yang menjadi anggapannya sendiri apa itu anggapannya dia sendiri Hmm. kayak gitu seperti Iya, itu. maka itu. Makanya aku yang kutangkep itu ya ini bukan cerita tentang arah aja atau Sita gitu kan. Makanya aku pilih judulnya arah Sita ya kedua-duanya itu jadi dampak gitu Bang kan. Antara kedua belah pihak itu dampak gitu. Antara si si Ara yang dulunya pendiam ternyata bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Yang jadi yang nolep jadinya sosialis gitu lah intinya dalam tanda kutip suka menolong nolong si Sita dan si Sita pun jadinya tergerak gitu loh. Ada si Ara yang bisa membuat apa itu termotivasi gitu dalam hidupnya itu kalau loh kayaknya aku juga nggak bisa kayak gini juga gitu. Oh bener sih si Ara ini. Yang aku tangkap sih begitu. Makanya ingin aku sampaikan di komik sih itu bahwa dua-duanya ini dampak gitu. Dampak yang positif lah. Makanya kan saling melengkapi. Ya anggap aja kalau bahasa kasarnya itu jodoh gitu ya. Bahasa indahnya itu jodoh gitu. Jodoh kan saling melengkapi gitu. Ada yang memang ada yang nolep gitu terus jodohin sama orang yang aktif gitu. Itu pun sebaliknya. Saling melengkapi. Seperti Anda kan yang sudah berjodoh. Ah, waktunya kurang 5 menit. Iya. Jadi itu ya, ini baru sebentar. Ini loh chapter pertama dan beberapa panel aja, tapi maknanya dalam ya. Dari ya kita ya yang pertama kita nostalgia gitu ya. Yang kedua ternyata di balik sisi kita berkarya saat itu, mungkin sampai saat ini ya itu yang akan jadi masterpiece untuk kita dan kenang-kenangan yang indah. Cerita kan itu cerita yang Iya. bisa kita ceritakan nanti gitu sampai kapanpun. Ya, ya apalagi ya. Oh, mungkin ada yang penasaran gitu nanti yang nonton gitu. Bang atau Mbak Ceki gimana sih caranya? Gimana aku bacanya gitu kan? Atau gimana aku bisa menikmati cerita itu si Arasita dulu. Jadi intinya gitu. Jadi apa ya? Berkembang, kita itu makin berkembang. Mas Mas Daru juga apa ya? Sesuai dengan arah yang benar lah. Kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris Hmm, di di Malang ya. Win Malang UIN ya. Malang gitu. Dan aku juga di lumayan benar lah jalanku menggeluti dunia komik dan ilustrasi dan ya alat tadi yang dari HP gitu kan tiba-tiba dapat tablet seperti ini. Aduh, the first tablet langsung tak bikin gitu dari laptop juga dapat hadiah aku gambar satu set set tiba-tiba ada penerbit yang mau nerbitin webtoon itu
dulu dari Korea. Yang bukan webtoon hijau ya, webtoon yang namanya Komika dulu. Sekarang Kakao Toon kalau kalian tahu. Itu terus ya udah, wah ini kayaknya jalannya Rasita nih gitu kan. Aku terusin ya tipis-tipis lah dibimbing sama beliau. Tapi yang penting kan itu tadi ya the the core gitu loh, inti dari cerita itu udah dapet. Jadi aku gimana caranya mendeliver dengan baik gitu. Entah pembuli itu begini, gini, gini, gini. Dan hampir berapa ya aku udah bikin ya? Aduh, sekitar 30 chapter. Dan lumayan lah. Ya dapat fans di situ, dapat masukan, dapat feedback, dapat dapat cuan juga, walaupun nggak banyak. Lalu apa lagi ya? Yaitu dan rencananya ini kan hak ciptanya udah dikembalikan ke aku nih sebagai kreatornya. 2020 2021 itu, pas COVID itu lah rencananya mau aku gimana tadi kita bahasnya, ya rencananya jadi buku ya kan. Webtoon itu agak rumit sebenarnya panelnya, nanti aku usahain jadi ditata dengan baik, pembahasannya juga mungkin bisa diperbagus juga, lalu rencananya juga dijual di apa tadi book, Google Book ya Mm. rencananya, insya Allah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau baca ya tunggu aja sampai rilis, insya Allah ya. Ya itu yang 30 chapter itu ya nanti akan aku jadikan buku. Insya Allah. Jadi bisa dibaca buat apa ya? Sekarang itu lagi-lagi kalau karya tidak diabadikan jadi sebuah buku atau lain sebagainya hilang. Apalagi kita kan punya kesibukan sendiri. Mas Daru sudah, ya itu ya, menit-menit terakhir. Mas Daru juga sudah di jalannya gitu kan. Sekarang sudah jadi penerjemah bahasa Inggris keren di Malang, tepuk tangan. Tapi tetap berkarya ya, jangan lupa. Terus aku juga di Mbak Jeki, ya sesuai dengan anu lah gitu, arahan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau semuanya ditekunin kan pasti ada jalan gitu sih. Itu yang kita yakinin. Dari mungkin tidak sia-sia gitu. Tidak ada yang sia-sia sih pelajaran atau usaha itu, tidak ada yang mengkhianati hasil. Itu itu aja ya. Sudah mau habis loh ini. Time is over dari Zoom. Mungkin itu aja dari Mas Daru. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah berkunjung di podcast Bajeki Studio. Sekian dari Mbak Ciki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.